Nah, sekarang dari Yogyakarta, kita akan menuju ke eh, Jakarta. Dari Yogyakarta kita akan ke Jakarta. Dan kali ini yang akan aku undang adalah pendongeng dari Jakarta. Ada teman aku yang sudah cukup lama nih. Namanya adalah Kak Astrid. Kak Astrid, mana ya Kak Astrid ya? Kak Astrid ini akan mendongeng untuk kita salah satu dongeng dari Hans Christian Andersen. Mana tapi Kak Astrid belum ada nih. Kak Astrid, oh ini dia. Kira-kira dongengnya apa ya? Yang jelas akan berhubungan dengan mainan kali ini. Ada yang bisa tebak? Dongengnya berhubungan dengan mainan, ada mainan tentara. Ah, ini dia. Halo Kak Astrid. Halo Kak Aryo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Astrid sudah siap cerita? Insya Allah Kak Aryo. Insya Allah ya. Ya, Wah, tapi semoga sinyalnya lancar ya. Ini aku ngelihatnya Kak Astrid patah-patah nih gerakannya. iya Kak Aryo. Oke. Apa-apa, tapi suaranya jelas kedengeran. Bisa kita mulai Kak Astrid? Insya Allah. Oke, teman-teman kita dengarkan dongeng dari Kak Astrid. Silakan Kak Astrid. Terima kasih Kak Aryo. Di hari ulang tahunnya, Monu mendapat kado berupa 25 prajurit timah. Kata ibunya, Monu, ini hadiah untukmu. Sambil tersenyum lebar, Monu berkata, terima kasih Bu. Dengan senangnya, Monu mengatur barisan prajurit timahnya. Namun, hei, ternyata ada satu prajurit timah berkaki satu. Bu, ini ada prajurit timah berkaki satu, kata Monu. Oh, pasti itu terjadi kesalahan saat dicetak Mono. Nanti ibu akan mengembalikannya ke toko mainan. Kata ibu. Jangan bu, kata Mono. Bukankah waktu itu ibu pernah berkata bahwa menjadi berbeda itu bukanlah sesuatu yang salah atau buruk kan bu? Kata Mono. Mono akan menjadikan prajurit timah berkaki satu sebagai kapten. Namanya adalah Kapten Tin, kata Mono. Kapten Tin senang dengan tempat barunya sekarang. Ia memandang sekelilingnya. Lalu ia melihat ada boneka bernama Tracy yang sedang menari. Tin, Tin belum pernah melihat siapapun secantik dia, kata Tin. Dan dia juga memiliki satu kaki, kata Tin juga. Namun, Kapten Tin tidak melihat bahwa satu kaki Tracy yang lainnya terangkat ketika sedang menari. Di dalam ruangan tersebut juga terdapat penyihir yang bernama Troll yang tidak menyukai kedatangan Kapten Tin. Lalu Kapten Tin berkata kepada Tracy, halo Tracy, aku Tin, aku 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 ingin mengatakan bahwa aku cantik sekali. Maaf, salah. Aku ingin mengatakan bahwa kamu cantik sekali, Tracy, kata Tin. Oh, terima kasih, Tin, kata Tracy sambil tersenyum malu. Rupanya mereka saling jatuh hati dan mereka sering berpandangan satu dengan yang lainnya. Saat mereka berpandangan, tiba-tiba angin bertiup kencang dan menjatuhkan Kapten Tin ke dalam selokan, di mana selokan tersebut terdapat aliran air yang sangat deras dan ada ikan yang besar yang memakan Kapten Tin. Kapten Tin berkata, di mana aku? Di mana aku? Keluarkan aku, keluarkan aku. Aku ingin bertemu dengan Tracy dan Monu, kata Kapten Tin. Tapi
ikan tersebut terbawa arus lalu sampailah ke laut. Di laut terdapat nelayan yang sedang menjaring ikan. Ikan yang memakan Kapten Tin terjaring oleh nelayan dan nelayan membawanya ke pasar untuk dijual. Di pasar, koki rumah Mono membeli ikan tersebut. Saya beli ikan itu ya Pak. Lalu nelayan memberikannya kepada koki tersebut dan koki tersebut membawanya pulang ke rumah Mono. Di rumah, ia membelah ikan tersebut menjadi dua dan apa yang ditemukannya? Aha, ternyata ada Kapten Tin di dalam perut ikan tersebut. Lalu si koki tersebut membersihkan Kapten Tin dan membawa Kapten Tin kepada Monu. Oh, itu Kapten Tin Monu. Monu kehilangan dia dari kemarin, Pak. Terima kasih ya, Pak, telah membawa Kapten Tin, kata Monu kepada si koki. Lalu Monu meletakkan Kapten Tin tepat berada di samping Tracy. Betapa bahagianya Kapten Monu karena dapat berjumpa kembali dengan Monu dan Tracy. Tetapi si troll penyihir jahat di ruangan tersebut tidak menyukai kehadiran Kapten Tin. Dia berkata, "Aku tidak suka dia kembali. Aku akan membuat dia hilang. Aku akan membuat Monu membenci Kapten Tin dengan sihirku," kata troll si penyihir jahat. Lalu dengan sihirnya, si troll berhasil membuat Monu membuang Kapten Tin ke dalam perapian. Melihat itu, Tracy sangat sedih karena Kapten Tin sudah tiada. Lalu ia pun ikut jatuh ke dalam perapian. Akhirnya Monu sadar dari sihirnya troll. Ia pun menangis sedih. Ibu, Kapten Troll dan Tracy sudah tiada. Aku kehilangan mereka, Ibu, kata Monu. Lalu ibu pun berkata, "Sudah, jangan bersedih. Ibu pun juga bersedih kehilangan mereka." Tetapi di perapian, Monu melihat, "Apa itu, Bu?" Ternyata di dalam perapian terdapat sebongkah hati yang ternyata di sana adalah peleburan antara Kapten Tin dan Tracy. Monu mengetahuinya dan Monu tidak bersedih kembali karena dia tahu bahwa Kapten Tin dan Tracy telah bersatu. Lalu dia membawa bongkahan hati tersebut dan meletakkannya di dalam lemari mainannya. Dia mengetahui juga bahwa Kapten Tin dan Tracy tidak akan pergi selamanya dari Monu. Cerita diadaptasi dari karya Hans Christian Andersen yang berjudul Prajurit Timah yang Teguh. Saya Kak Astri, terima kasih sudah menonton. Yeay. Berhasil. Prajurit timahnya berhasil maksudnya. Berhasil diceritakan. Terima kasih Kak Astrid. Bagus sekali. Terima kasih Kak Aryo. Terima kasih Kayaknya Kak Astrid ini kesempatannya. seperti Terima si kasih. prajurit timah ya. Perjuangannya melewati apa dan melewati apa. Tapi nggak sempat masuk perut ikan kan? Jangan sampai. Baik. Terima kasih banyak Kak Astrid. Sehat-sehat ya Sama-sama Kak di Aryo. Iya Kak Aryo juga. Terima rumah. kasih semuanya. Terima kasih Semoga nanti teman-teman. banyak-banyak ikutan cerita lagi ya. Iya, pasti Kak. Terima kasih Kak Aryo. Oke. Wah, senang sekali. Itu tadi Kak Astrid sudah bercerita untuk kita salah satu cerita yang cukup dikenal dari Hans Christian Andersen dan kalau nggak salah udah ada filmnya juga. Terus bukunya ada banyak gitu.